teguh kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai saat kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian "Ku ingin tetap di sini". Kami bersyukur Tuhan dengan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang senantiasa memberkati kami, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami ada pada pagi hari ini, semua karena Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesehatan kami, kesehatan keluarga kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan Engkau Allah yang baik, amat baik, sungguh-sungguh baik. Bapa di dalam kerajaan surga pada pagi hari ini kami akan membaca firman. Sebelum kami membaca firman Tuhan, sucikan, kuduskan kami Bapa dari hal-hal yang tidak berkenan, dari hal-hal yang tidak patut, baik itu hati kami Tuhan, sucikan Tuhan, kuduskan, baik pikiran kami Tuhan, sucikan Tuhan, kuduskan, maupun perkataan-perkataan kami, maupun seluruh kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kami yang adalah bicara tanah liat ini siap dan rindu dipenuhi dengan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ke 9-10. Daniel pasal 9-10. Satu orang membacanya 10 ayat mulai dari baginya. Kitab Daniel pasal 9. Ketika pertama kepada Darius, anak-anak Ahasiweros dari keturunan Kaldia yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasti. Pada tahun pertama kerajaan Ratu dia memperhatikan dalam kurang tidak 10 tahun yang menunjukkannya kepada Nabi Yeremia bergabung atas Yerusalem di Yerusalem, yakni 70 tahun untuk mengarahkan Alkitab pada Tuhan Allah dan menjadi kuasa dan mengenakan kain bergabung serta aku. Maka aku membantu pada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang Maha Besar dan dahsyat yang memegang perjanjian yang kasih setia terhadap mereka yang mengasihi kuasa mereka. Kami telah berbuat dosa dan kesalahan, kami telah berlaku fisik, berlaku fasik dan telah menjaga. Kami telah menyimpang dari mereka dan beragama, dan kami tidak taat kepada hamba-Mu. Para nabi yang telah berbicara dalam kepada raja-raja kami, kepada pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami dan kepada saudara kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar tetap berkata kami lalu seperti pada hari ini kami orang-orang yang sudah berkata yang saling mencintai perasaan, yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah menghubung mereka karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami raja-raja kami melalui kami yang membantu kami aturlah kalau kami telah berbuat dosa kepada Engkau pada Tuhan kalau kami tidak ada dosa yang Tuhan dan kemauan walaupun kami telah memandang dan Dia dan tidak mendengar suara Tuhan kami yang menolong kami untuk menolong kepada Dia kepada kami juga kekuatan karena Tuhan. Segenap orang Israel telah melanggar dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah meminta kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi
di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan kemasyhuran nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka-Mu dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allah, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarkanlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu 70 kali 7 masa. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsa Israel, dan menyampaikan di hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Dan pasal 9 sampai pasal 10. Dalam bicara dalam doa dalam ketupat, kalau dia dalam dia tenang kemudian untuk kepada waktu sembilan tahun ini sudah kemudian dia kalau kecepatan untuk mengerti ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah mengapa untuk memberitakan engkau sangat kasih jadi sampaikanlah firman itu dan perhatikan itu 10 kali 7 masa dalam depan atas misalnya atas katamu yang kudus untuk menyiapkan kefasikan untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggunakan niatan dan niat Nabi dan Nabi yang maha bagus. Maka ketahuilah dari saat menuju keluar ke Yerusalem akan karena kembali sampai pada zaman seorang raja dan 7 kali 7 masa, 67 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan badannya adalah menjadi kota kesulitan. Sudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah dibelakang. Padahal tidak apa ya salah, tidak apa salahnya apa, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota itu dan tempat tersebut. Tapi raja itu akan menemui rajanya dalam air bah dan sampai pada zaman akan ada peperangan dan permusuhan seperti yang telah
itu menjadi era bagi banyak orang lama satu kali masa keturunan masa itu ia akan menghentikan korban pembulian dan korban santapan di atas pujian atas akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan aku. Pengiran yang orang dari kemudian boleh saja orang kecil suatu pun kehilangan pada dunia yang dikenal ambil jasa dengan hidup benar dan mengenali usaha yang besar. Maka dijamkannya lah depan hidup dan ketikanya lah pengiran itu atau aku dan Daniel berkabut 3 minggu. Makanan yang sudah tidak makan daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku juga berulang sampai berlaku 3 minggu. Pada hari kedua, hari keempat bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, ku angkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan terikat pinggang emas dari emas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku bertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman Tuhan yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus padamu ketika hari ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah dengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Aku akan datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Lalu aku datang membuat engkau mengerti apa yang terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga menilai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan kepadaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi napas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuhan,
sebab Engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan padamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpin itu. Amin. Kita akan masuk ke dalam pokok doa dan kita akan berdoa untuk yang pertama pergumulan kita masing-masing, kita doakan. Kedua, kita berdoa untuk kegiatan hari ini, hari Senin tanggal 10 ada katekisasi pernikahan. Kita doakan, kita berdoa untuk baptisan, katekisasi baptisan. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan di gereja ini, kita doakan. Dan juga kita berdoa untuk keluarga-keluarga, baik keluarga dari sini, keluarga Bandung, keluarga dan keluarga-keluarga jemaat. Kita juga berdoa nanti baginya berdoa untuk gereja, untuk jemaat, dan untuk keluarga majelis dan ketua komisi. Kemudian berdoa untuk sinode, untuk bangsa dan negara, untuk rencana bulan misi bulan ini kita doakan, ulang tahun PMK juga doakan, dan juga berdoa untuk siaga, dan juga untuk berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang belum disebutkan bisa ditambahkan nanti. Dan sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian sangat indah ya. Wangi sobat lagi kental. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah
bawa damai erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Terima kasih. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa damai erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
juga menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami, kepada bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan Allah campur tangan di dalam kehidupan bangsa kami, kiranya dengan adanya pembaruan-pembaruan dan tantangan-tantangan yang baru sesuai dengan perkembangan zaman ini, kami serahkan bangsa kami tetap ada dalam jalur Tuhan, tetap ada dalam pimpinan Tuhan, dan terus mengadakan tangan bangsa kami kepada Tuhan, menyerahkan tetap keselamatan bangsa kami kepada Engkau. Tuhan lindungi, Tuhan bawahi bangsa kami supaya menjadi bangsa yang benar-benar mengalami pembaruan dari Tuhan. Segala pembangunan jalan pun yang ada di negeri kami yang belum tercapai, yang belum terjamah, tolong biarlah para pemerintahan kami boleh dan boleh memperbaiki sehingga mengurangi angka kecelakaan. Demikian juga kami serahkan Tuhan untuk kehidupan budaya sosial di negeri ini, adat istiadat yang ada di negeri ini, dan kehidupan dan kemajuan rakyatnya di negeri ini pun kami serahkan kasih Tuhan, biar mereka berada dalam pimpinan Tuhan. Kehidupan mereka boleh terus ada di dalam naungan saya Tuhan. Demikian pula kami khusus menggunakan bagi anak-anakmu yang ada di negeri ini, mereka yang di suku pedalaman, mereka yang di kota-kota besar, kota kecil, mereka yang di pegunungan, di pesisir sekalipun, biar kehidupan mereka diserahkan mempercayakannya kepada Tuhan, mengharapkan segala kehidupannya hanya ada di pimpinan Tuhan, mau ditutup oleh Tuhan, mau diperbaharui mereka dalam proses iman mereka bertumbuh ke arah Kristus. Demikian pula Tuhan kami serahkan segala kehidupan anak-anakmu yang ada dalam panggilan pelayananmu, bila Tuhan Allah tetapkan mereka dan teguhkan mereka, kuatkan mereka dan perlengkapilah mereka dengan sejahteraanmu, dan biarlah mereka melayani Engkau di berbagai macam merek gereja dengan sungguh-sungguh, dan kehidupan mereka dibaharui dan semakin menikmati perawatan Tuhan, sehingga banyak juga boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan hamba-hambamu juga anak-anak Tuhan. Bapak kami sudah serahkan hamba Tuhan yang tergabung di GKKMI, Tuhan tolong berkati kehidupan mereka, biar mereka boleh tetap menetapkan hidup mereka di dalam pimpinan dan bimbingan-Mu, sehingga dalam setiap pelayan-pelayan mereka boleh menikmati perkembangan dan Tuhan pembekalan dari Engkau, dan juga perlengkapan jalan rohani pun tercurah ke kehidupan mereka, sehingga setiap pelayan yang mereka kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian pula kami serahkan Tuhan ke jemaat-Mu yang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang mengalami percobaan, pergumulan, lepaskan, liburkan, kuatkan, dan menjalani setiap proses kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam kesinodaan, berkati mereka, berkati kehidupan mereka, berkati apa yang sedang mereka kerjakan dan apa yang sedang pikirkan dalam mengerjakannya dalam pimpinan dan melibatkan Tuhan dalam setiap laku hidup mereka, dan boleh menjadi dampak yang luar biasa bagi GKKMI di negeri ini, baik GKMI 1 sampai ke GKMI 7. Demikian pula kami serahkan jemaat-Mu yang ada di GKMI Jangan ini, biar mereka tetap mengadakan hidup mereka kepada Tuhan dan menyerahkan percaya kepada Tuhan, bakal mempercayakan hidup mereka ke dalam kasih Tuhan, sehingga jemaat-Mu di GKMI Jangan ini boleh mengalami pembaharuan daripada Tuhan, boleh mengalami metanoia, dan mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh kuat, sungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh menikmati proses dalam pimpinan Tuhan, dan dalam setiap kehidupan mereka, rasanya sedang mereka rasakan, biarlah tetap dirasakannya dengan melibatkan Tuhan, sehingga mereka merasakan penyertaan, merasakan perlindungan, merasakan bimbingan, pimpinan, dan tuntunan dari Tuhan. Kalau kami serahkan Tuhan, setiap jemaat yang sedang bergejolak hati mereka, biarlah Tuhan tenangkan mereka, sehingga mereka boleh menikmati perawatan Tuhan. Dan hari ini, ke depan, kami cinta kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa dan bersyukur. Kita akan mengakhiri saat ini kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan
Selamat